Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua. Nah, kali ini tutorial channel 81 akan membahas mengenai layout SketchUp. Nah, apa itu layout SketchUp? Nah, biasanya kan kalau kita menginstal SketchUp, terutama SketchUp Pro, biasanya itu secara otomatis akan terinstall tiga aplikasi ya. Pertama SketchUp-nya itu sendiri, kemudian layout, kemudian style builder ini ya. Nih yang ini nih, yang tiga ini. Biasanya ini satu paket, tiga aplikasi ini langsung terinstall. Nah, apa itu layout? Nah, layout itu adalah media atau sarana dari SketchUp atau yang disediakan SketchUp untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil desain gambar kita itu menjadi gambar kerja, sehingga gambar yang kita buat itu bisa dipakai dan digunakan di lapangan ya. Lebih jelasnya, kita langsung aja buka layoutnya ya, layout SketchUp. Di sini saya menggunakan SketchUp Pro 2018. Kita buka layoutnya. Nah, ketika kita membuka pertama kali layout SketchUp, tampilannya seperti ini ya. Ada notifikasi pemberitahuan seperti ini. Di SketchUp 2018 bentuk notifikasinya seperti ini. Tiap-tiap versi mungkin berbeda, tapi pasti biasanya ada notif pemberitahuan seperti ini. Ini kita close aja. Kemudian notif selanjutnya adalah pemilihan kertas. Di sini ada beberapa macam kertas ya. Di sini ada storyboard juga, kemudian title box juga, atau kayak semacam template lah ya. Kemudian ini kalau misalkan kita punya template sendiri. Nah, kita pertama pilih dulu kertasnya, ya sarananya ya. Di sini banyak sekali. Nah, ada yang menggunakan storyboard atau yang menggunakan title block ini. Nah, ada judul-judulnya gini ya. Kita yang kosongan saja lah, misalkan yang paper biasa di A4 landscape atau A3. A4 aja lah, A4. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kosongan. Nah, jadi ini kertasnya ya, kertas yang akan kita gunakan untuk melayout gambar yang sudah kita desain. Oke. Di sini ada beberapa tools ya. Ini seperti biasa, tool standar. Ada file, edit. Kalau kita klik ya sama seperti biasa ya. View ini nggak terlalu berpengaruh. Text, rend ini nggak begitu berpengaruh ya. Tapi yang berpengaruh adalah di panel di sini nih, yang sebelah kanan. Ini ada color, shape style, pattern fill, SketchUp model, scale drawing, dimension style, text style, page, layer, scrapbook, instructor. Nah, dari panel-panel ini biasanya yang kita gunakan adalah color, kemudian pattern fill. Ini yang pattern fill ini ya. Kemudian dimension style, lalu page, sama yang satu lagi adalah scrapbook ini. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kita minimize dulu biar nggak memakan size-nya. Nah, di sini ada template kosong atau kertas kosong. Nah, biasanya kalau mau memasukkan gambarnya, ini ada dua cara ya. Pertama adalah gambar langsung dari SketchUp, atau gambar yang sudah di save, artinya gambar JPEG-nya dari SketchUp ya. Caranya kita masuk ke sini, ke file, kemudian insert. Nah, kemudian kita cari di sini. Saya langsung memasukkan file SketchUp-nya ya. Nah, yang ini
kita klik ini kemudian open. Nah, tampilan SketchUp seperti ini, nah ketika kita memasukkan SketchUp seperti ini, tampilannya kan seperti ini. Ini adalah hasil dari, kalau kita back ke SketchUp-nya yang ini adalah tampilannya ketika kita, misalkan kita pengen tampilannya seperti ini ya. Jadi kita disusun tampilannya seperti ini. Kita bikin scan ya, misalnya kita bikin scan tampilan yang kedua ya. Ini yang kedua, misalkan di sebelah, kalau ini dari depan, sekarang kita dari samping. Nah, seperti ini. Kita bikin scan, add scan di sini. Nah, ini tampilan kedua. Nah, tampilan scan ini nanti kita akan masukkan di scan ini ya. Nah, kalau kita rubah, nah kita pertama kita save dulu nih. Ini kita harus save dulu. Save. Kemudian kita rubah di sini, klik kanan, kemudian di update model preference, update dulu di sini. Kemudian klik kanan lagi, ada scan di sini. Ini ada scan kedua nih. Kalau kita klik, dia akan berubah ke scan kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi tergantung dari SketchUp-nya, tampilan SketchUp-nya membuat scan per scan-nya ya. Kemudian kalau misalkan kita mau tampilan belakang ya, ini tampilan belakang, kita add lagi, klik kanan di add atau pilih view, pilih animasi dan add scan. Ini tampilan ketiga, kemudian kita save kembali. Nah, ini kita balik dulu ke tampilan yang pertama ya, scan yang pertama. Ini kan masih scan 1 dan 2. Karena apa? Karena belum diupdate. Di SketchUp-nya ini udah 3 scan ya. Tapi di sini kalau kita klik kanan masih ada 2 scan karena belum di update. Kita update dulu ya. Di sini update model reference. Kemudian kita klik kanan, bentar nunggu, klik kanan, scan. Nah, ini langsung ketiga. Ya udah muncul ya. Kita pindah ke 1, scan pertama dulu. Nah, seperti ini ya. Di sini ada beberapa ini bisa kita tambahkan ya. Ini sih sama seperti di SketchUp biasa ya. Artinya hanya untuk menambahkan rectangle seperti ini, kemudian bulat seperti ini gitu ya. Ini sama aja seperti di SketchUp. Ini bisa digeser seperti ini. Ya pokoknya ini tampilan biasa lah ya. Nah, ini pun juga sama. Nah, ini ada namanya teks. Ini adalah misalkan kita mau menambahkan teks mengenai judul layout kita yang pertama. Pertama kita masukkan dulu di sini scrapbook nih. Ini ada beberapa simbol. Nah, seperti ini ya. Ini ada beberapa, ada arrow di sini. Nah, ada arrow seperti ini, kemudian ada people juga, banyaklah di sini ya, untuk sebagai pelengkap dari layout kita. Biasanya kalau kita mau masukkan judul, kita menggunakan TB elegan lah yang ini ya, atau jangan TB elegan, TB contemporary ini, yang ini kita masukkan, kita klik aja, kemudian kita geser di sini. Atau di sini boleh bebas ya. Kita geser di sini. Nah, ini udah diklik. Kemudian untuk supaya ini tidak terbawa lagi, kita klik aja di sini. Nah, gitu ya. Nah, untuk zoom kita tinggal tekan Ctrl dan scroll di mouse-nya ke depan. Nah, ini kita tinggal kasih nama di sini. Kita klik terus ke dalam, diklik. Nah, sampai di sini, kemudian klik lagi. Sampai bisa diblok seperti ini. Ini kita kasih nama misalkan rumah tinggal. Rumah tinggal gini ya. Judulnya misalkan rumah tinggal dalam garis pinggir tampilan depan. Tampilan depan. Kalau terlalu sempit, ini kita bisa geser. Ini bisa digeser ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga sama, mau seperti ini,
atau mau dikasih judulnya di atas ini dengan menggunakan ini. Misalkan kita menggunakan teks ini, kita klik di sini aja, misalkan rumah tipe 36 misalkan gitu ya. Udah, kita klik, kemudian kita geser ke tengah. Nah, untuk merubah tipe bentuk tulisan sama warna tulisan, kita blok dulu ini, kemudian pilih ke text style. Nih, text style kan, ada text style. Ini bisa kita bold, kemudian center, di center bisa dipilih di center. Kemudian ini jenis-jenis tulisannya bisa kita pakai. Misalnya kita di sini tulisannya impact ya. Impact. Nah, impact seperti ini. Nah, gini ya. Wow, kalau kurang apa ya? Kalau kurang besar, kita tinggal besarin. Nah, seperti ini ya. Rumah tipe, tapi kalau misalkan terlalu ini jangan di bold, reguler saja. Nah, seperti ini, rumah tipe 36. Kalau kurang besar kita besarin lagi. Nah, gini ya. Kemudian kalau untuk merubah warna, ini misalkan mau yang bawah ini ya, rumah tinggal. Nah, tampilan ini kita masuk dulu ke depan. Nah, kita blok, kita rubah warnanya di sini nih. Kita misalkan mau hitam, di list aja, kemudian black. Nah, dia langsung berubah warnanya ya. Kita sesuaikan lagi. Ini kita hapus dulu. Kalau kita mau menggunakan garis pinggir boleh, kini kita hapus menggunakan ini apa, rektangle ini kita tempatkan di sini aja. Blok sampai ke sini. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini cukup ya. Anggap aja sama lah ya. Kita sesuaikan kembali. Nah, ini kalau ketutup, ini kita klik kotaknya seperti ini, kemudian kita ke pattern fill ini. Ya, ke pattern fill ini. Kemudian kita pilih di bentar. Oh, di shape style, bukan di pattern fill. Ini di shape style ya. Salah saya, nggak apa-apa. Di shape style. Nah, ini kan patternnya garis-garis, kita pilih aja. Kalau tidak mau kita di unchecklist aja. Kalau di checklist ya kan ada garis-garis arsir ya. Nah, kita non aja, kemudian fillnya kita non fill biar terlihat. Nah, non fill. Kalau dikasih fill ini nanti akan berubah ya. Kalau dikasih fill ini ya, kita klik, misalkan kita klik kemudian kasih fill, nanti akan ada apa, berwarna gitu. Misalkan warnanya bisa dirubah juga di sini, misalkan warna biru, nah gitu ya. Tapi karena mau tembus pandang, berarti fillnya kita rubah menjadi apa namanya, tidak dikasih fill. Kemudian garisnya ya kalau mau diperbesar bisa di sini, misalkan di 2, seperti ini ya. Atau kalau mau garis putus-putus, misalkan ininya ganti dasesnya, nih garisnya putus-putus gitu ya. Pokoknya nanti diutak-atik sama teman-teman sendiri lah ya. Ini hanya sekedar contoh. Ini bisa digeser-geser ya. Kita klik dengan menekan tombol kontrol, kemudian kita geser di di keyboard. Kalau perlu di sentral di tengah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk ngasih keterangan, ini ada ini nih, label. Ini bisa dikasih keterangan. Misalkan ini kita kasih terangan genteng baja, misalkan ya. Kasih keterangan seperti ini, genteng baja. Gitu ya. Kemudian kita kasih keterangan lagi, misalkan ini apa namanya, jendela juga sama, jendela kayu misalkan ya. Nah, seperti inilah ya.
Ini hanya sekedar contoh saja dengan menggunakan label. Kemudian ini ada namanya dimension. Dimension ini adalah untuk memberikan keterangan ukuran. Kalau kita klik, kemudian kita tempatkan di sini, tarik ke bawah, klik, kemudian geser, nah akan ketahuan panjangnya berapa di sini ya. Kemudian ini juga misalkan dari sini ke sini, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kurang, kita bisa geser, tarik aja. Nah, sama ya. Ini kita bisa geser lah. Nah, seperti ini nih. Jadi ini hanya contoh saja. Kemudian kalau untuk ngerubah ukuran ini tadi kalau di style style teks ya, teks style tadi kita di teks style ini kita bisa rubah ukurannya ya kan, seperti ini. Nah kalau ini juga bisa kita ubah di sini. Nah ini gimana cara ngerubahnya? Ini kan ukurannya meter, gimana kalau ini kan meter, gimana kalau pengen ke sentimeter? Nah, rubahnya di sini di dimension style ini. Dimension style ini, kemudian pilih presisi lengthnya ini meternya dirubah ke sentimeter. Dia akan berubah ke sentimeter, kemudian presisinya mau 1 cm atau 0,01, ini kita bisa tambahkan ya. Satu aja. Nah ini jadi sentimeter. Nah posisi ini kok ini di atas, ini di bawah, gimana cara ngerubahnya biar sama? Bisa. Misalkan mau di atas semua, ini kita tinggal klik, kemudian di sininya kita rubah. Nah kita klik aja di sini, dia langsung di atas. Oke. Seperti itu. Ini misalkan mau di bawah, ya kita klik di bawah. Nah gitu ya. Nanti ini bisa di bawah. Nah kemudian tadi kan ada berapa, kalau untuk menambah misalkan ini tampilan layout pertama sudah seperti ini. Kemudian untuk menambah tampilan layout yang kedua, nah kita memerlukan page. Nah kita scroll ke bawah, ada page. Nah di sini page. Biasanya kita menggunakan duplikat. Kita klik aja duplikat di sini, klik. Nah nanti muncul page yang kedua. Ini adalah udah tampilan page yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah untuk yang kedua kita akan memasukkan gambar yang berbeda. Misalkan kita akan memasukkan tampilan gambar dari sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, misalkan kalau ini dari depan ya. Nah ini pertama kita klik dulu gambarnya, kemudian klik kanan, kemudian pilih scan di scan yang kedua. Karena tadi sudah di save di sini ya, di SketchUp-nya ya udah dibuat di sini. Scan pertama ini, kemudian scan kedua ini, kemudian scan yang ketiga ini ya. Kita masuk ke layout lagi. Nah ini kalau ininya nggak teratur kita bisa hapus. Ini kita bisa hapus, diklik aja. Nah, seperti ini ya, kita bisa hapus. Nah ini tampilannya seperti ini. Ini kita kasih dimensi lagi, kita kasih ukuran lagi, misalkan klik dari sini ke sini. Nah seperti ini ya. Kemudian ini ke sini. Oh ini harusnya di bawah, nggak apa-apa, kita geser aja. Nah seperti ini ya. Ini geser ke atas biar enak. Nah seperti ini ya. Kemudian ini juga misalkan mau dikasih ukuran di sini seperti ini ya. Nah misalkan seperti ini, kasih ukuran. Ini pun kalau mau dirubah sama seperti tadi ya. Nah ini kalau mau ke sentimeter, ketika nggak klik aja, klik. Kalau mau secara keseluruhan tekan Ctrl di keyboard, klik, kemudian pergi ke dimension seperti tadi. Nah dimension style ini kemudian rubah ke sentimeter, nanti akan secara otomatis berubah di sentimeter. Oke.
Kemudian ini kita geser nih, misalkan kurang kita geser. Kemudian ini kita rubah menjadi tampilan samping. Tampilan samping. Tampilan samping gini ya. Oke, seperti ini. Nah, kini kita ke bawah, kita atur-atur aja sebenarnya ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita masuk ke page yang ketiga. Sama caranya seperti tadi, kita ke page duplikat. Nah, masuk ke page ketiga. Ini kita klik gambarnya, klik kanan, kemudian pilih scan dan pilih scan yang ketiga. Oke, sekarang kita sesuaikan kembali. Ini kan tampilan belakang. Kalau misalkan tidak dikasih ukuran juga nggak apa-apa. Misalkan kita pengen seperti ini. Oke, kita geser dulu. Nah, ini kita tulis tampilan belakang. Kita tulis tampilan belakang. Oke, seperti ini. Sekarang udah jadi nih. Kita punya lampiran pertama, lampiran kedua, dan lampiran ketiga. Nah, untuk nge-save-nya seperti apa? Nah, untuk nge-save-nya kita bisa ke file, kemudian ke export. Nah, di sini ada dua pilihan, mau ke image, PDF. Kalau DWG ya bisa aja sih ke DWG, tapi biasanya kalau nggak image ya PDF. Jadi dua pilihan ini. Kalau ke image, misalkan kita pilih image ya, kita save ke image, kemudian pilihnya mau PNG atau JPEG, terserah ya. Kita pilih JPEG aja, misalkan gambar contoh. Kemudian save. Nah, sini ada pilihan dari 1 sampai 3, artinya semua, atau 1 sampai 1 gitu ya. Kalau semua ya udah kita ekspor semua saja. Nanti akan keluar hasilnya. Nah, ini akan keluar hasilnya. Ya, keluar hasilnya seperti ini. Ini gambar dari hasil layout yang tadi ya. Kemudian kita close. Untuk melihat hasilnya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ya kita lihat hasilnya, misalkan mana yang tadi ya. Nah, ini gambar 1. Nah, ini gambar 1, kemudian gambar 2 dan gambar 3. Oke. Jadi tampilan seperti ini. Kalau mau PDF lebih enak. Misalkan kita mau nge-save-nya di PDF, kita file, export PDF, nanti akan nyatu semuanya ya. Di sini misalkan gambar kerja. Oke, save. Export aja langsung. Nanti akan muncul tampilannya, tampilan berupa PDF ya. Kalau kita muncul tampilannya PDF dari 3 page sekaligus. Oke. Nah, gini ya. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini kalau mau misalkan belum selesai nggak apa-apa, kita save aja. Save aja di sini atau di save as seperti biasa bisa ya. Nanti kita tinggal buka lagi. Nah, biasanya itu aja. Kalau yang lainnya mungkin tidak terlalu tidak dipakai, tapi tidak terlalu digunakan karena ya tergantung selera sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan semua atau satu-satu ya. Tapi kalau untuk penjelasan awal mungkin saya rasa cukup sekian, hanya beberapa item yang saya mau jelasin mengenai penjelasan singkat mengenai layout SketchUp, terutama SketchUp 2018. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.